Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak, seluruh jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga hari ini. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 395, bait 2 dan 3. Indah janjinya telah menanggung hidupku, beri kasih-Ku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, pujiannya dipadaku, berkepada berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, bukti ajari berlaku, berjaga dan berlaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat fokus Tuhan. Pikiran kami tidak mengembara, tetapi kami dapat terfokus. Hati kami, pikiran kami, jiwa kami terhadap firman yang sebentar lagi akan disampaikan. Dan berkatilah kami juga Tuhan, supaya dalam ibadah ini Tuhan turut serta. Tuhan juga ada di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan, sehingga melalui ibadah-ibadah kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, Mazmur pujian akan kita baca secara bergantian dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Jemaat, mari kita kembali bernyanyi dengan menyanyi Kidung Jemaat 457 bait 4 dan yang kelima. Tuhan diajak, ajarkan maksud-Mu, janji-Mu genap di dalam hidup.
tiap jalan, ku puji Allahmu. Tuhan yang kudus, tetap ku beri. Setiap jaga Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu akan menjadi bagian kami saat ini. Kami hendak membaca, merenungkan serta memahaminya. Kami sadari akan keterbatasan bahkan ketidakmampuan kami untuk memahami betapa luas dan dalamnya kekayaan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon, berilah Roh Kudus-Mu untuk menuntun pendengaran, hati, pikiran dan totalitas hidup kami kepada kehendak-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan seluruh rangkaian peribadahan umat bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai ayat 29 yang menyatakan demikian. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai pada kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu dikirimkan kepada 7 jemaat utama di Asia Kecil, yaitu Efesus dan tempat-tempat di sekitarnya. Ketujuh jemaat inilah lambang gereja sepanjang masa. Jemaat-jemaat ini menghadapi kesulitan, pencobaan dan bahaya yang akan dialami pula oleh Gereja Kristus sampai akhir zaman. Salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang menjadi bagian bacaan ini yaitu disebutkan Tiatira. Beberapa hal yang dapat diketahui tentang jemaat Tiatira, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Tiatira ini adalah kota kecil yang sangat komersial dan penting karena keberadaannya sebagai gerbang masuk ke Pergamus, ibu kota provinsi dan pusat perdagangan yang hebat, khususnya dalam industri kain celup dan perdagangan barang-barang wol. Kalau kita membaca di kitab Kisah Rasul 16 ayat 14, ada yang dinamakan Lydia, penjual kain ungu, dan memang dia berasal dari Tiatira. Yang kedua, dari sudut pandang agama, Tiatira mempunyai tempat pernujuman untuk meramal nasib dan dipimpin oleh peramal wanita yang dikenal dengan Sambate.
Letak persoalan yang terjadi di Tiatira ialah jemaat Tiatira ini tidak mau bergabung dengan serikat dagang atau asosiasi atau perkumpulan untuk saling menguntungkan dan melayani di antara para pedagang. Dengan tindakan yang menolak bergabung tersebut, itu sama artinya bahwa kota ini kehilangan semua prospek hal yang baik di depan di dunia dagang. Alasan jemaat Tiatira untuk tidak bergabung dengan serikat dagang tersebut karena serikat ini mempunyai kebiasaan makan bersama yang dilaksanakan di kuil. Jika tidak dilakukan di kuil, maka mereka akan memulai dan mengakhiri acara makan dengan memberi pengorbanan resmi kepada dewa-dewi. Dan daging yang dimakan adalah daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Selain itu, perjamuan bersama ini sering disertai dengan mabuk-mabukan dan juga perbuatan asusila. Nah, inilah masalah di Tiatira. Ancaman datang dari adanya gerakan kuat dari dalam jemaat yang dipimpin oleh wanita yang disebut dengan Isabel, yang bersikap kompromi, menyetujui dengan standar-standar dunia demi kepentingan bisnis dan juga keuntungan dagang. Gerakan kuat ini mengatakan bahwa Roh Kudus dapat melindungi mereka dari bahaya apapun. Bahaya dari dalam jemaat itu sendiri jauh lebih merusak daripada bahaya dari luar. Dari kondisi ini, Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa terjadi percampuran bermacam-macam ajaran atau keyakinan. Dalam kondisi itulah panggilan untuk tetap setia kepada Tuhan tentunya tetap bergema. Lalu dituliskan pada bagian terakhir pembacaan kita, bagi mereka yang setia kepada Kristus, di ayat 26 dan ayat 27 ini diakhiri dengan janji besar, yaitu yang pertama ayat 26 dituliskan, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tongkat periuk. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita membaca bahwa janji ini juga merujuk pada kitab Mazmur pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dalam kepercayaan Yahudi, ada mazmur mesianik yang mengungkapkan bahwa Mesias sang penakluk akan menghancurkan orang kafir dan memperluas pemerintahan Israel sampai ke ujung bumi. Namun mazmur ini yang dibaca tadi, Mazmur 2 ayat 8 sampai 9 ini menjadi salah satu pemberi semangat bagi gereja dalam memberitakan Injil. Itu bagian pertama, janji di ayat 26. Dan bagian kedua di ayat yang ke-28, di situ dikatakan, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bapak Ibu Saudara, bintang timur ini adalah anugerah Tuhan berupa cahaya yang memulai hari baru. Janji yang dipahami dalam hal ini adalah janji kebangkitan yang pertama. Kalau kita membaca di kitab 2 Petrus 1 ayat 19, bintang timur itu juga menjadi julukan bagi Kristus sendiri. Sebagaimana bintang pagi muncul sesudah malam berlalu, demikianlah orang Kristen akan bangkit sesudah mati, sesudah kematian. Kitab Wahyu sendiri menamakan Yesus bintang pagi yang cemerlang atau bintang timur yang gilang gemilang. Jika orang Kristen hidup benar, pada saat hidupnya berakhir, ia akan memiliki Kristus dan tidak akan kehilangan dia lagi untuk selama-lamanya. Kata akan kukaruniakan dari dua ayat ini, ayat 26 dan ayat 28, Bapak Ibu, inilah yang membawa kita pada tema bahwa ini terjadi atas prakarsa Tuhan. Tuhanlah yang memberi atau memprakarsai semangat, kekuatan, dan kebangkitan. Mari kita coba melihat bagian ini ketika kita kembali dalam kehidupan setiap hari untuk kita lakukan dalam kehidupan beriman kita.
Bapak Ibu Saudara, tantangan jemaat Tiatira mengajak kita peka dengan keadaan di sekitar jemaat masa kini. Tidak menutup kemungkinan banyak hal yang dapat membawa kita untuk berkompromi terhadap praktek hidup yang bertentangan dengan iman Kristen. Oleh karena itu, Bapak Ibu bersikap tegas dan konsisten dengan iman yang dinyatakan melalui perbuatan dan perkataan. Itulah kehendak Tuhan untuk dilakukan sebagai pelaku firman-Nya di dalam kehidupan setiap hari. Jadi yang mau dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Renungan atas firman Tuhan ini di bawah tema atas prakarsa Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu ada dua bagian. Yang pertama, kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melaksanakan kehendaknya atau pekerjaannya atau dipanggil untuk melayaninya, maka tekanannya dalam pelayanan itu bukan pada pelayanan itu sendiri, melainkan kepada Tuhan yang mempercayakan atau memprakarsai kita masuk dan mengambil bagian dalam pelayanan baginya. Karena Allah lah yang memprakarsai pelayanan yang berisi keselamatan, maka kita pun harus tetap berada dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Harus selalu berkoordinasi dengan Tuhan supaya kita tetap setia. Dalam pemahaman seperti itu, maka hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Itu bagian pertama, dan bagian kedua masih tetap di bawah tema atas prakarsa Tuhan, mengajak kita melihat dalam diri bahwa kehidupan kita ini tidak terlepas dari dosa dan berbagai kelemahan. Tuhan Yesus telah datang dalam dunia untuk menyelamatkan kita, bukan karena kita baik dan kita suci, tapi karena kita adalah manusia berdosa. Karya keselamatan yang Ia lakukan atas prakarsa Dia sendiri, atas prakarsa Allah, atas kehendaknya, sebab begitu besar kasih-Nya bagi manusia dan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apabila kita masih berada dalam kehidupan yang jauh dari kehendaknya, maka datanglah kepadanya, mohonkanlah pengampunannya agar kita tetap layak untuk memberi warna indah di setiap panggilan dan pengutusan Tuhan. Bagian terakhir, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, janji tentang kuasa dan bintang timur yang dituliskan tentunya memberi semangat untuk kita hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Bangsa dan dunia yang masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 meneguhkan kita bahwa berharap kepada Tuhan Yesus yang terus berprakarsa mendatangkan keselamatan atas hidup kita itu tidak akan sia-sia. Berjalan dan berpegang dengan janji Tuhan akan menguatkan kita untuk terus berjuang dan bertahan di tengah derita atau kesukaran, dan bersyukur di tengah sukacita iman. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 252. Masa ia berserta angkat pujian namanya, terpeganglah pada janjinya. Jangan hilang, terpeganglah pada janji Tuhan. Dibasuh oleh darah, Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janjinya. Jangan hilang, berpeganglah pada
Marilah kita mohonkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan ini di luar sepengetahuan Allah. Engkau berprakarsa untuk melakukan banyak perkara. Berkarya dalam hidup kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Kami bersyukur untuk segala karunia-Mu dalam hari-hari yang sudah kami tempuh. Engkau mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kami. Engkau mengaruniakan kesehatan dan kekuatan. Engkau mengaruniakan penghiburan. Engkau mengaruniakan semangat untuk terus melangkah di tengah keletihan dan ketidakmampuan untuk memahami hari esok kami. Engkau mengaruniakan banyak hal yang kami perlu dalam keberlangsungan hidup setiap hari, bahkan untuk masa depan kami. Atas segala karunia-Mu, biarlah Engkau menuntun hidup kami agar tetap setia, melakukan kehendak-Mu, tetap setia, mengikut Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya. Ya Bapa, kami serahkan setiap umat-Mu dalam segala keberadaan, kasih Tuhan tetap merangkul, dan cinta sayang Allah terus mendekat dalam hari-hari selanjutnya. Kami mohon Bapa, lanjutkanlah karya-Mu bagi kami. Janganlah meninggalkan kami di tengah kuatnya tantangan dan pergumulan apapun yang kami hadapi saat ini. Kehadiran Tuhan sekaligus menuntun kami untuk tetap berpegang pada janji-Mu. Dengarlah sukacita kami di tengah berlimpahnya kemurahan dan berkat Tuhan di hari-hari yang sudah kami tempuh, bahkan di setiap hari anugerah-Mu. Tuhan Yesus, negara dan bangsa Indonesia serta dunia ciptaan-Mu yang terus berupaya untuk berpulih dari situasi pandemi ini, kiranya diberkati Tuhan sehingga semakin mendatangkan kebaikan di dalamnya. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami, sempurnakanlah Bapa. Kami mengakhirinya dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 393, bait pertama dan yang ketiga. Dari
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kemasyuran dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kami menyerahkan persembahan, sukarela kami, tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, dan berkati juga untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan kepadamu, berkati rezeki mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati keluarga mereka juga Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang dari kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan air sejuk. Semangatku aku mau menutupnya, sampailah tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, mendengar dan mengikutnya. Ikut Dia Tuhan Yesus, tugasku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap di bawah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, janganlah dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah keluarga telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.